Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka membahas ilmunya Allah Subhanahu wa taala, membahas bab yang terpenting yaitu masalah sholat, bagaimana agar sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, kesempatan, semoga amal ibadah kita, thalabul ilmi kita senantiasa diterima oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahmatullah, sampai rukun salat yang keempat dan kelima. Ya, nomor yang ke-1 sudah kita bahas, yaitu berdiri ya bagi yang mampu ya, berdiri bagi yang mampu, itu nomor 1. Dan nomor 2 adalah membaca kedua adalah takbiratul ihram ya, dan yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Sekarang keempat dan kelima, kenapa digabung? Ya karena pelaksanaannya gabung, nomor 4 dan nomor 5, yaitu rukuk dan tumakninah. Itu kan pelaksanaannya satu paket itu ya. Tidak bisa melaksanakan rukuk dulu terus nanti baru melaksanakan tumakninah terpisah dari rukuknya, tidak bisa ya. Tapi itu dihitung rukun tersendiri ya, bukan merupakan syaratnya rukuk, tapi memang dihitung rukun tersendiri oleh ulama ya. Jadi rukuknya ya rukun, tumakninahnya ya rukun. Maka kalau ada orang sholat rukuknya enggak tumakninah, itu sudah meninggalkan satu rukun dari rukun sholat itu sendiri. Bukan rukuknya yang tidak sah, tapi sholatnya yang tidak sah ya, karena tumakninah itu termasuk bagian dari rukun sholat. Walaupun pelaksanaannya ya bareng sama rukuknya itu. Tumakninah itu artinya adalah sakanun ba'dal harokah, tenang setelah bergerak, itu namanya tumakninah. Jadi kan dari berdiri terus gerak, nah terus anteng ini baru tidak. Jadi misalnya rukuk kok nggak beras itu loh, nggak ada antengnya,
ini sudah rukuk tapi belum tumanina. Rukuknya sudah misalnya Allah Akbar, ini sudah rukuk tapi belum tumanina. Maka nanti kalau sudah bicara sunnah-sunnahnya sholat, di antara untuk mengukur tumanina itu minimal mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim minimal 1 kali, syukur-syukur 3 kali, itu dah Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim, kan sudah berarti Sami Allah. Tapi kalau tidak pakai misalnya seperti Allah Akbar Allah, ini masih diragukan tumanina atau tidak. Dan tumanina bagian dari rukun sholat. Ya, nanti di rukuk ada tumanina, di i'tidal ada tumanina, di sujud nanti juga ada tumanina. Maka sampai Rasulullah itu mencela orang yang sholat tanpa tumanina itu dianggap seperti ayam yang memaduk makanan. Itu menjadi sholat yang sangat jelek ya. Ar-ruku' ruknun fi kulli rak'atin minas shalah fi isma'i ahli ilmi. Ya, jelas rukuk itu rukun. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Artinya perintah rukuk itu selalu disinggung oleh Allah di dalam pelaksanaan sholat. Maka rukuk itu berarti menjadi rukun. Sebagaimana Rasul juga memerintahkan beberapa orang yang sholatnya tidak baik atau belum benar, maka kata Rasulullah, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Tsummarka, maka kemudian rukuklah kamu hatta tatma'inna, hingga kamu tumaknina, tenang, raki'an dalam keadaan rukuk. Jadi tumaknina itu artinya adalah tenang. Maka tadi terjemahannya adalah sakanun ba'dal harokah, ya tenang setelah bergerak. Jadi memang ada tenangnya, ada tak itu ada berhentinya, tenang gitu ya. Karena ada orang yang sholat itu terusan gitu ya, kayak ada otomatis terus. Kemudian muwadzibatun Nabi alaihi fi kulli rakaatin min kulli shalah. Ma'aqolihi shollu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian muwadzibah itu continue. Rasulullah selalu melaksanakan sholat itu dengan tumaknina, dan Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan Rasulullah kalau sholat dalam keadaan tumaknina. Wa aqallu ma yasi'u fi ruku', maka minimal rukuk itu cukup adalah 1 ayan hana bihaisu tamassu yadahu rubatai. Jadi orang itu menurunkan punggungnya, kemudian tangannya berpegang kepada 2 lututnya dalam kondisi terbuka dan dalam kondisi lurus. Maka yang tepat, jadi ini kan pegang lutut. Jadi tidak ke sini terlalu bawah atau pegang atasnya. Atau kadang ada yang begini itu kurang tepat. Jadi ini mesti sini lurus. Ini sudah tidak begini atau tidak begini gitu ya. Jadi lurus lutut. Allahu Akbar. Nah, dulu minimal Subhana Rabbiyal Azim, baru bangun dari rukuk. Jadi tangan ini memegang 2 lutut, itu otomatis. Kalau orang yang tinggi ya mesti tangannya panjang. Kalau orang yang pendek ya tangannya cendek. Jadi saya kira nggak ada orang yang tinggi terus tangannya cendek, tidak ada. Atau orangnya pendek tangannya jowo, nggak ada. Jadi itu sudah diukur oleh Allah, khalaqa fasawwa. Allah yang menjadikan dan Allah yang membuat keseimbangan. Maka ketika kok gini tuh ya, orang yang pendek, orang yang tinggi sudah itu siku gitu. Ini minimal rukuk seperti itu. Nih untuk mencukupkan rukuk. Wa amat tumakninah falikolihi sumarka hatta tatma'inna rabbina. Kemudian rukuklah hingga kamu tumakninah di dalam rukuk. Maka Rasul mengatakan la yujzi usolatun
la yuqimu ar-rajulu fiha salbahu fi ruku' was sujud. La tudzi'u, tidak cukup sholatun, sholat seseorang, la yuqimu ar-rajulu, yang seorang itu tidak yukim itu lurus, meluruskan, qoma, menegakkan, fiha di dalam sholatnya, salbahu punggungnya, fir rukuk wa sujud di dalam rukuk maupun sujud. Jadi betul-betul menegakkan punggungnya itu lurus gitu. Karena ini adalah bagian dari rukun. Wa yaruknun fir rukuk was sujud indal jumhur, dan termasuk tumaninah itu menjadi rukun baik di dalam rukuk maupun di dalam sujud. Jadi yukim di situ ya betul-betul kelihatan berhentinya, tegaknya. Maka watahak pokok tumaninah bi ayaskuna hatta tatma'inna mafasilahu wa tastarihi. Jadi tumaninah itu betul-betul sampai di ayaskuna, anteng gitu ya, anteng gitu, sehingga ruas-ruas anggota badan ini kembali kepada asalnya. Jadi tidak, ya pokoknya tidak, geraknya itu cepat, jadi plek itu sampai bahasa Jawanya itu sumeleh, ya sumeleh di tempatnya masing-masing gitu ya, plek gitu ya. Nah, Nabi mengatakan la tatimmu sholatu ahadikum hatta yasbuhul wudu tsumma yarka wa yadha yadayhi ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasilahu wa tastarahi. Tidak sempurna sholat salah satu di antara kalian hingga menyempurnakan wudu sampai hingga rukuk dan meletakkan telapak tangannya kedua lututnya hingga ruas-ruas itu menempati tempatnya masing-masing. Ini cuma ninah. Ketika sholat kok cepet banget itu ya nggak tahu tumaninahnya di mana itu. Misalnya sholat tarawih 2-3 rakaat lah, hanya 3 menit atau 5 menit. Itu saya nggak tahu itu ya. Jadi kalau menurut fikih-fikih baik fikih Syafi'iyah atau fikih mazhab-mazhab yang lain atau juga fikih yang langsung bermuara kepada sunnah Rasulullah SAW, bahwa tumaninah itu adalah bagian dari rukun sholat. Kalau tanpa tumaninah berarti sholatnya tidak sempurna. Tidak sempurna yang dimaksud adalah ya tidak sah. Ya. Karena zaman Rasul ada sholat yang begitu disuruh mengulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus tumaninah. Dan nanti tumaninah itu kan di berbagai tempat, tidak hanya di dalam rukuk, tapi nanti di idalnya dan di sujudnya, bahkan di duduk di antara dua sujudnya gitu. Yang di situ ada perilaku-perilaku yang sifatnya pendek itu. Mungkin kalau berdiri untuk membaca Fatihah itu kan lama, udah jelas tumaninah. Tapi ada sebagian ulama yang menyebutkan di berdiri membaca Fatihah pun juga tumaninah, nanti tidak boleh gerak-gerak. Tapi kalau itu sebetulnya sudah di rukun yang lain gitu ya. Artinya orang berdiri lama itu sudah tumaninah, tinggal masalah antengnya itu kan menerjang batalnya sholat enggak gitu. Tapi ketika yang bentar kayak rukuk, i'tidal itu kan bisa orang itu gini gitu loh. Nah, itu yang kemudian tidak sah. Maka yang ke-6 dan ke-7 adalah i'tidal dan tumaninah. Ya tadi rukuk dan tumaninah, yang ke-6 ke-7 i'tidal dan tumaninah. Tumaninahnya itu rukun sholat, gitu ya. Rukun sholat. Tsummarfa hatta tatma'inna rafi'an. Terusan hadis tadi, dan bangunlah dari rukuk hingga kalian tumaninah dalam kondisi berdiri tegak. Jadi tumaninah sama Allah bermahamidah. Ada orang sholat itu begini, saya banyak lihat itu mungkin malas mau bangun, tidak tahu. Jadi dari rukuk gini itu bangunnya itu ya segini tak. Gini tak terus sudah sujud lagi. Tidak tahu bisa gitu ya. Ini jadi Allah. Jadi langsung kan mau cepet-cepet gitu. Jadi bangunnya i'tidal itu separuh dari rukuknya. Jadi kalau rukuknya segini,
bangunnya segini terus sudah sujud lagi. Saya teliti kalau itu memang orang bungkuk memang berdirinya segini ya nggak apa-apa. Karena aja kalau orang bungkuk itu memang berdirinya segini lah, ya memang bangunnya ya segitu gitu. Tapi memang ketika jalan ya jejak. Nah ini nggak boleh. Jadi tidak harus betul-betul bangun berdiri tegak, jangan tumak nina. Sampai tegak pun kalau nggak tumak nina juga nggak boleh. Allah berlangsung namanya nggak tumak nina. Sudah tidak, tapi belum tumak nina. Tapi kalau yang separuh itu, apalagi tumak ninanya, tidaknya saja belum, gitu ya. Nah ini jadi kita sholat harus betul-betul sesuai dengan tuntunan ya, agar sholatnya benar gitu ya. Dalam hadis Abu Hamid dalam sifat sholatnya Rasulullah SAW, fa'idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Ketika seorang itu bangun dari rukuk, mengangkat kepalanya, istawa. Istawa itu lurus gitu ya. Hatta ya'uda kullu faqarin makanah, hingga kembali ruas-ruas badan itu pada tempatnya. Ya seperti sebelum rukuk tadi kayak apa berdirinya gitu loh. Nah, ketika i'tidal ya harus kembali sebagaimana sebelumnya itu. Plek betul-betul berdiri yang tegak. Kalau tadi memang orang bungkuk berdirinya segini ya itu tegaknya ya segitu. Terus di ngenek ya malah portal kan. Karena kan orang itu kan semakin tua kan kayak padi biasanya ya, tapi nggak tahu kalau hatinya biasanya non terus juga ya. Kalau fisiknya kan semakin tua masih bungkuk gitu ya, ya bungkuk karpet itu. Kalau sudah bungkuk itu namanya apa namanya darurat, ya memang lurusnya segitu gitu. Wa qala shollu kama ra'aitumuni usolli, dan jelas senantiasa Rasul mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wa yadkhulu fi ruknil i'tidal ar-raf'u minar ruku' la li istilzamihi lahu. Jadi i'tidal itu adalah merupakan rukun dari sholat ya. Nah, itu karena memang Rasulullah SAW yang melakukan terus i'tidal itu, sehingga kita melakukan i'tidal dan i'tidalnya dengan tumak nina. Dan yang ke-8 dan ke-9 juga yang ada gabungannya dengan tumak nina lagi, sujudnya juga tumak nina. Jangan hanya dul gitu terus bangun lagi, itu namanya enggak tumak nina gitu ya. Ya, ada yang mungkin sujud itu males-malesan gitu ya. Nah, sebentar kok gitu itu enggak tumak nina. Jadi harus tumak nina. Wa sujud fi kulli rakaatin marratain min arkani shalah bil ijma'. Sujud itu dalam setiap rakaat 2 kali. Itu ijma'. Ya memang tata caranya seperti itu ya. Dalam satu rakaat sujud itu 2 kali, rukuknya 1 kali. Kalau rukuknya dibuat 2 kali ya jadi bid'ah karena tidak sesuai tuntunan. Atau sujudnya dibuat cukup 1 kali misalnya, nggak boleh. Jadi itulah di dalam ibadah itu nggak boleh nambah, nggak boleh murah ya. Ya sujudnya tak sekali wae sing suwe misalnya nggak boleh gitu. Misalnya sujud 2 kali setengah menit, sujudnya tak 1 kali tapi 1 menit itu nggak sah ya. Jadi 2 kali ya 2 kali gitu ya. Nah, rukuknya cukup sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Masjud hatta tatma'inna sajidan, dan Nabi mengatakan sujudlah kemudian sujud sehingga tumakninah. La tuji'u sholatun la yuqimu rajul fi asalbahu fi rukuk wa sujud. Tidak dianggap sempurna sholat seseorang yang tidak menegakkan punggung-punggungnya sampai tumakninah di dalam rukuk maupun sujud. Kemudian ada dalil khusus, la sholatan, tidak dianggap sholat yang benar, liman, bagi orang la yusibu, yang tidak mengena anfuhu, hidungnya, minal ardi, dari bumi, ma yusibu, yang mengenai atau sebagaimana mengenai ya jab jubainuhu,
jidatnya. Tidak dianggap sholat orang yang hidungnya tidak menempel ke tempat sujud sebagaimana jidatnya menempel. Jadi ternyata ada orang yang sujud itu yang ditempelkan hanya jidatnya saja, misalnya begini ya. Nah, ini kan hidungnya tidak nempel, ini tidak sah. Jadi hidungnya harus nempel. Jadi jidat plus hidung. Urusan pakai masker itu buat nggak masalah. Tapi kalau nggak nempel ya namanya nempel. Jangan kalau pakai masker berarti langsung nempel. Ya nempel. Ada yang kan ininya tak ini. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi harus nempel karena termasuk anggota sujud itu jidat, terus hidung, kedua telapak tangan, kemudian lutut, kemudian ini. Ya. Makanya ini ketika nggak dipancatkan itu nggak sah. Jadi harus mancat, ya. Nah, itu mancat. Walaupun mancatnya dikit gini juga boleh, banyak lebih baik. Tapi kalau gini itu nggak sah, ya. Gini, kemana orang sujud? Nggak sah lagi, gitu ya. Kayak gitu. Kalau mancal begini. Jadi hidung itu mancat, kemudian kaki juga, ya. Rasulullah bersabda, "Ati merukuk sujud." Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Fawalladzi nafsi biyadi. Maka demi zat yang nyamaku ada di tangannya. Ini la arakum min ba'di dhahri. Sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku. Kan karena Nabi dikasih oleh Allah ketika itu bisa melihat belakang kayak ada spionnya. Spionnya langsung Allah lah. Spionnya protokol orang beri. Jadi ini kan sabda Rasul. Rasul itu kalau berkata kan layantiku anil hawa. Jadi informasi itu kan karena dari Allah. Sehingga Nabi ya tahu itu dikasih tahu oleh Allah. Idza ma rakatum wa idza ma sajadtum. Ketika kamu rukuk, ketika kamu sujud, ya. Itu aku melihat kalian gitu ya, melihat. Nah sekarang kalau mau melihat makmumnya ya supaya pasang kaca, tapi tidak ada anjuran gitu ya. Artinya di sini mengandung arti bahwa Allah itu juga melihat, kamu harus sesuai dengan tuntunan yang benar. Wala budda yakuna sujud ala aqdo as-sab'ah. Sujud itu harus 7 anggota badan itu kena. Apa 7 itu? Al-kafan. Al-kafani itu 2 telapak tangan. Berarti ini. Jadi misalnya sujud kok gini sudah nggak sah. Ada sujud itu gini, pakai jari gini loh. Nah, karena nggak kafan itu namanya, nggak telapak tangan. Sini tuh nggak telapak namanya. Telapak itu ya ini. Ya kecuali mungkin orang kena penyakit gini nggak bisa digarke. Ada juga penyakit apa? Dulu saya di pondok dulu pernah bujikan orang gede-gede itu ya gini kok. Ya itu namanya udur gitu ya. Al-kafan. Kemudian waruk batang, 2 lutut. Lutut itu kena, nggak boleh lututnya diangkat. Ya. Wal kodaman. Kodaman itu 2 telapak kaki. Nah kalau telapak kaki hanya ujung. Nggak mungkin semuanya di telapak kaki kayak ngadeg ya raiso. Ya, jadi ini ujung-ujung telapak kaki. Wal jibhah ma'al anfi, dan jidat bersama hidungnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, umirna an-nasjuda ala sab'i aqdo. Aku diperintah sujud atas 7 anggota badan. Alal jibhah. Yang pertama adalah jidat atau badruk dalam bahasa Jawanya. Rasul mengatakan wa asyara biyadi ala anfi. Jibhat itu Rasul mengatakan gitu kemek. Berarti tidak hanya ini tapi gini. Aku diperintah sujud atas 7 anggota badan, nomor 1 ini. Gitu. Jadi berarti ini sama hidung harus nempel ya. Sampai hidung itu harus nempel. Kemudian wal yadain, 2 tangan, yang dimaksud adalah al-kafain, waruk batain, dan kedua lutut, wa atrofal qadamain, dan ujung telapak kaki ya, dan ujung telapak kaki. Ini
anggota sujud. Ketika kita sujud itu dan dilaksanakan dengan tumak nina. Karena kadang kita masih banyak itu melihat sholat itu diantaranya hidung nggak nempel. Yang kedua telapak kaki itu kayak tadi ditaruh kayak tadi ya. Yang diangkat itu pernah melihat, tapi jarang ada. Ya, tapi kalau yang nggak mancat itu kadang masih melihat banyak. Kalau pas nggak ngaji itu mau mengingatkan kadang ya ewoh gitu. Ye gitu ya. Terus sholat orang mancat gitu misalnya. Nah, mulai nasu. ya, itu. Nah, jadi sujud dengan tumak nina nomor 8 dan 9. Kemudian nomor 10 dan 11. 10 dan 11 duduk di antara dua sujud dan tumak nina. Nah, tumak ninanya ikut terus itu. Duduk di antara dua sujud. Jadi dua sujud itu di tengah-tengahnya ada duduknya. Dan duduknya itu adalah bagian dari rukun sholat. Bahkan tumak ninahnya dalam duduk itu juga merupakan rukun sholat. Masjud hatta tatma'inna syajidan. Kemudian sujudlah hingga kalian tumak ninah dalam keadaan sujud. Kemudian marfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah dari sujud sehingga kamu tumak ninah dalam duduknya. Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kembali. Berarti duduk di antara dua sujud itu bagian dari rukun dan juga harus tumak nina. Saya praktekkan lagi biar jelas. Karena ada misalnya kita sudah sujud, Allahu Akbar. Terus duduk di atas itu ewan-ewan gini dong, gitu. Terus sujud lagi itu duduk aja belum benar, lagi itu ninahnya nggak tahu itu jadi gini. Iya, jadi harus betul-betul duduk jejak gitu dan tumak nina baru sujud kembali gitu ya. Adapun tata cara duduknya nanti akan disinggung di dalam sifat-sifat duduk, berdiri dan rukuk ya. Tadi sedang bicarakan bahwa duduknya juga betul-betul harus sempurna, ya sempurna duduk, tidak hanya kalau bahasa kita ewelan itu tidak boleh ya. Harus betul-betul duduk ya, karena adalah rukun dari rukun sholat. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, karena Rasulullah idza rafa'a ra'sah minas sajdah lam yasjud hatta yastami jalisan. Nabi ketika bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud itu enggak sujud lagi kecuali duduknya betul-betul sudah lurus. Enggak pati-pati sujud lagi kalau belum duduknya benar dan sempurna. Jadi duduknya itu tumak nina sempurna. Wa biruk naitihi qala Asy-Syafi'i wa Ahmad, dan termasuk Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ya mengatakan itu adalah merupakan rukun sholat ya. Rukun sholat, duduk di antara dua sujud dan kemudian duduknya sambil tumak nina. Kemudian yang ke-12 dan ke-13 adalah duduk tahiyat akhir ya. Duduk tahiyat akhir dan membaca tahiyat. Artinya duduknya ya rukun, membaca tahiyatnya ya rukun. Jadi misalnya tahiyat itu dibaca sambil sujud ya nggak sah gitu ya. Nah itu karena duduknya itu merupakan rukun dan baca tahiyatnya juga rukun. Bahwa rukun min arkani sholah tabtulu sholah bitarkihi amdan au sahwan. Jadi tahiyat dan duduk tahiyat itu dua-duanya rukun, tidak sah bagi orang yang sholat tidak melakukan salah satu dari keduanya, meninggalkan salah satu atau meninggalkan keduanya, baik sengaja ataupun lupa yang nggak sah. Makanya ketika lupa rukun itu kan tetap harus mengganti gitu ya, mengganti lupa rukun di dalam sujud sahwi itu ya harus mengganti setelahnya. Itu beda kalau yang tidak rukun itu ya, yang wajib nanti akan disebutkan dibahas pula wajib sholat. Hadis Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna naqulu qabla ayyafudhu alina at-tasyahud. Dulu ketika belum diwajibkan tasyahud itu, kami sholat bacanya assalamu ala Allah qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail gitu. Jadi dulu bacanya kayak gitu ya. Kan ya bertahap. Tentang syariat itu dulu kan bertahap. Nah, sholat 5 waktu saja kan ketika Nabi sudah Mi'raj, sebelumnya kan sholatnya juga tidak sebagaimana sholat yang sekarang. Jadi ketika itu kata Ibnu Mas'ud itu tahiyatnya itu assalamu ala Allah qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah qabla ibadi atau kibali ibadi, mengiringi hambanya, assalamu ala Jibril, selamatan atas Jibril, assalamu ala Mikail gitu. Faqala Nabi, kemudian Nabi mengatakan la taqulu assalamu ala Allah, lakin qulu at-tahiyyatu lillah gitu. Sekarang jangan mengucapkan assalamu ala Allah, tapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat ila akhirih. Nanti teksnya juga akan dibahas insyaallah. Tahiyat gitu ya. Ini namanya tasyahud. Wa huwa dalilun ala annahu furido ba'da an lam yakun mafrudon. Dulu tidak fardu, kemudian menjadi fardu karena ketika Nabi masih hidup itu ya masih mungkin sekali perubahan-perubahan itu ya seiring dengan perjalanannya waktu sehingga ada ayat nusakh mansukh dan seterusnya. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qa'ada ahadukum fi shalah falyakul at-tahiyyatu lillah. Ketika kalian duduk sholat, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Kemudian mudawamatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fi'lihi, kemudian Nabi selalu melakukannya, Maka at-tasyahud atau at-tahiyyat adalah merupakan rukun ya, merupakan rukun sholat yang tidak sah ketika tahiyat atau duduk tahiyat itu ditinggalkan. Kemudian sigat tasyahudnya gimana? Nah, ini sigat tasyahud itu ada beberapa ya. Di antaranya yaitu tasyahudnya Ibnu Mas'ud yang mungkin sering kita baca, itu tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Nanti ada tasyahudnya Ibnu Abbas, ada tasyahudnya Ibnu Umar gitu ya. Karena mungkin antara sahabat itu pada langsung minta diajari oleh Nabi masing-masing, dan ketika Nabi mengajarannya beda-beda itu namanya ikhtilaf tanawwu ya, perbedaan yang memang macamnya ibadah itu bisa macam-macam kan gitu. Yang dari Ibnu Mas'ud pernah berkata begini, allamani Rasulullah at-tasyahud ya kafayyan baina kafaihi. Jadi Nabi mengajari aku tasyahud itu antara hadap-hadapan kedua lututku dan kedua lutut Nabi, kama yu'allimuni as-surah minal Qur'an, sebagaimana Rasul mengajari aku Al-Qur'an. Kalau sekarang disebut musafahah atau berhadap-hadapan. Kalau zaman sekarang namanya PTM, pertemuan tatap muka. Jadi benar-benar berhadapan-hadapan muka itu. Kalau sekarang tatap muka kan kayak gini sudah disebut tatap muka, tapi musafahah itu betul-betul berhadapan bibir. Maka memang dalam urusan yang lesan itu kan harus begitu, karena nanti mencucunya, lambene, mingkeme itu kan harus tahu gitu ya. Karena ada makhraj huruf, sifat huruf yang kadang-kadang orang itu mengucapkannya kan berbeda gitu. Oh, kamu bibirnya kurang benar gitu ya. Nah, makanya belajar Al-Qur'an itu yaitu kafan bikafin. Tatap muka kalau betul-betul tatap muka beneran musafahah, tatap bibir gitu, bukan hanya tatap muka. Lah Ibnu Mas'ud diajari Nabi begitu. Aku diajari Nabi itu ya kafan bikafin, berhadapan-hadapan langsung, sebagaimana Nabi mengajari aku Al-Qur'an. Bunyinya begini kata Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu lillahi wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang Ibnu Mas'ud, ya, yang Ibnu Mas'ud. At-tahiyyatu lillah, ya, wassalawatu lillah wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyyatu, penghormatan, penghargaan adalah lillah. Penghormatan yang tinggi itu untuk Allah. Wassalawatu lillah. Dan solawat itu solat itu kesejahteraan, ya. Kesejahteraan itu lillah. Wat thayyibat, dan kebaikan adalah untuk Allah. Assalamu alayka, keselamatan bagimu, ya ayyuhan nabiyyu, nabi, wa rahmatullah, dan rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan berkahnya Allah. Assalamu alayna, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahis shalihin, dan atas hamba-hamba Allah yang salih. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Wa hadza ashahu sigit tasyahud. Sebagian ulama mengatakan tasyahud yang terbaik adalah tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Bahasa tasyahudnya Ibnu Mas'ud itu maksudnya ajarannya Nabi yang lewat Ibnu Mas'ud. Jangan sampai keliru berarti dianggap karangannya Ibnu Mas'ud, enggak gitu ya. Jadi kalau ada misalnya iftitah, kan ada iftitahnya Ibnu Abbas, iftitahnya Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud adalah ajarannya Nabi yang melalui Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan seterusnya. Bukan karangannya barang sahabat. Jadi sebaik-baik tasyahud adalah tasyahud yang lewat Ibnu Mas'ud, kata sebagian ulama. Ini Imam Abu Hanifah, Abu Thawr, Ahmad, Ishaq, ya, jumhur ahli ilmi mengatakan. Wa in kana ulama qad ittafaqu ala jawazi jami'i sigit tasyahud tsabita an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulama sudah sepakat bolehnya menggunakan tasyahud dari ajaran Nabi yang melewati sahabat siapa saja. Tapi yang paling baik adalah tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Maka misalnya kita hanya hafal satu, ya yang terbaik menghafalkan isinya Ibnu Mas'ud. Tapi kalau mau hafal banyak juga boleh. Waqat paroda fi ba'di turuqi hadisin Ibnu Mas'ud hadza ma yuqtadu al-mughayirah fi qouli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu baina zamanihi fayuqalu bilafdil khitab wa baina ma ba'da fayuqalu bilafdil ghaibah assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa tasawufnya Ibnu Mas'ud itu ketika Nabi masih hidup itu Ibnu Mas'ud menggunakan kata khitab dengan menggunakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam sejahtera bagimu hei nabi, ya. Kemudian ketika Nabi meninggal menggunakan kata ghaib, yaitu assalamu ala nabiyyi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka ya kita ketika mengikut kepada salamnya tahiyatnya Ibnu Mas'ud, maka ketika Nabi sudah tidak ada maka menggunakan assalamu ala nabiyyi, ya. Tapi misalnya menggunakan assalamu alayka, yaitu memang awalnya begitu. Awalnya begitu. Maka sebagian riwayat mengatakan yang dari Ibnu Mas'ud, anna sahabah kanu yaquluna wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, hayyun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu falamma mata qalu assalamu ala nabiyyi. Dalam isnad yang sahih, Abdur Razzaq mengatakan dari sahabat dari Jureid, ya, dari Atha, sahabat Atha mengatakan seluruh sahabat ketika Nabi masih hidup mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, tapi ketika Nabi sudah meninggal menggunakan assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi dari awal masih sama, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu lillahi wa thayyibat, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, ketika Nabi sudah meninggal. Kemudian rukun yang ke-14 adalah salam, ya. Yang ke-14 adalah salam, dan karena isaknya sudah dekat mungkin salam dibahas yang akan datang. Persilakan kalau ada
pertanyaan. J, monggo. Mewakili ibu. Oh, di atas kaca. Oke. Oh, dari ibu-ibu ya. Masya Allah. Ya, ada bacaan sujud. Kan bolehkah setiap kali sujud, bacaan sujudnya beda-beda. Bacaan sujud yang paten itu kan satu. Subhana rabbiyal a'la, itu wajib. Sebagian ulama mengatakan itu adalah wajib. Nanti akan dibahas di bab wajib sholat. Kemudian ada tambahan bacaan yang lain. Ada Allahumma ghfirli dzambi kullahu wa tiqahu wa jilahu wa awalahu wa akhirahu wa sirahu. Boleh. Mungkin ditambah subuhum kudus rabbul malaikati waruh. Antara sujud satu dengan sujud yang lain bacanya beda, tapi setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Untuk subhana rabbiyal a'la itu bukan rukun, tapi sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan memang sunnah muakkad, tapi yang kuat adalah wajib. Sehingga subhana rabbiyal a'la itu baca dulu, kemudian setelah itu mau beda-beda antara sujud satu dengan sujud yang lain, boleh, insyaallah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Z. Kaitannya dengan masalah tumakninah itu saya sering melihat dan kebetulan pas saya ikut jadi jamaah gitu, jadi makmum. Ini kan ada hadis yang inti artinya itu sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Wa idza kabara fakabaru dan seterusnya. Nah, pengertian saya itu komando imam ketika takbir sudah Allahu Akbar, makmum kan baru bergerak gitu. Nah, ini kaitannya dengan apa? Tumakninah tadi. Entah itu pakai sarung, entah itu pakai celana. Ketika mau sujud gitu, ini sudah cincin-cincin sudah persiapan. Kadang-kadang itu malah ada yang mendahului imam. Bahkan membarengi aja kan tidak boleh ya, apalagi mendahului. Nah, ini bagaimana? Memang kan apa ya? Jadi bahasanya itu kan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu menjadi imamnya amal. Satu, yang kedua, kadang-kadang kalau dalam dunia urusan dunia itu sekarang itu kan harus update ya. Update itu apa ya? Atau evaluasi gitu ya. Kadang ada orang yaitu mungkin sudah pede di daerahnya, mungkin di RT-nya, di lingkungannya adalah dia yang dituakan, kemudian dia yang disepuhkan, dia yang dianggap paling pinter misalnya. Kadang-kadang nggak update gitu. Mungkin kisahnya dia zaman dulu dan mungkin ilmunya itu kurang kan. Sehingga seperti itu gitu. Ya, gitu. Jadi saya kemarin itu sholat jamaah di mana ya? Di masjid di jauh sana, di luar Semarang. Jadi lumayan jamaahnya itu ada 2 shop. Tapi saya kadang rukuk itu kok nggak bangun-bangun ya, lirih banget lihat berdoa. Ketika tak lirik sudah sujud. Dan itu juga ada gitu. Ini kan kayak misalnya kayak ketika super bis aja kayak gitu kan mesti kena hukum ya, Pak. Misalnya super bis ini nggak peduli terhadap penumpangnya turun sebelum tukang harus disendalnya meneh terus nimbul kecelakaan dan kena hukum. Bagaimana dengan imam yang menuju ke surga ini loh? Ada kayak gitu, Pak. Jadi sehingga dengan berbagai macam ini menjadi kacau sebetulnya. Nah, misalnya seperti itu tadi, misalnya sudah Allah Akbar banget, tapi dia malah nggak rukuk. Kalau yang depannya mungkin iya, tapi yang belakang sana bisa jadi sudah rukuk duluan gitu ya. Nah, makanya harus betul-betul apa ya, diperbaharui terus dalam artian ilmu itu dikasih terus, kemudian melihat situasi dan kondisi. Misalnya kan takbir itu nanti kan akan dibahas, boleh takbir dulu baru rukuk, boleh rukuk dulu baru takbir, boleh takbir sambil rukuk bareng. Kita kan juga harus melihat bagaimana kondisi makmum kan. Nah, misalnya takbir dulu baru rukuk itu boleh, Allahu Akbar, ini boleh.
Misalnya rukuk dulu baru takbir. Allahu Akbar, boleh. Bareng Allahu Akbar, boleh. Tapi kan harus melihat belakang. Ketika kita takbir dulu, Allahu Akbar, urung rukuk, orang sudah rukuk di sini ya, berarti yang itu jangan dipakai, gitu loh. Misalnya kan kita Allahu Akbar, suruh kutu kalau kayak gini, sehingga makmum mendahului imamnya, gitu ya. Mungkin lebih baik kita takbir dulu, rukuk dulu baru takbir, misalnya Allahu Akbar, kan akhirnya bisa mendidik imam, makmum itu tidak mendahului imamnya. Bahkan ketika kita bareng misalnya Allahu Akbar, dia aja yang lebih cepat dari kita. Padahal ya boleh, tapi kemudian kan makmum itu harus diingatkan begini dan begini, sehingga memang imam itu supir, betul-betul supir itu ya. Jadi makanya kalau supir mobil, supir sepeda motor saja harus pakai SIM, surat izin mengemudi. Ya imam itu harusnya ya betul-betul dapat SIM itu. Makanya ketika mungkin mengerjakan dai itu harus punya SIM standar itu kan biar kan banyak yang memang tidak tahu ilmu kan, hanya mungkin dituakan dan seterusnya sehingga sudah pede bahasanya ya. Nah, itu. Jadi ya harus betul-betul diingatkan kalau bisa. PR gitu ya, PR yang luar biasa. Masih banyak kadang ya tadi sholat yang iktidal yang sebelum, apalagi tumaninanya sudah sujud lagi dan itu juga jadi imam. Masya Allah, karena Indonesia juga luas banget ya. Masya Allah. Iya, banyak yang belum tersentuh gitu Pak. Wallahu alam. Jadi itu PR kita. PR kita semua. Tadi Pak, yang ancang-ancang dulu itu biasanya kan pakai celana atau sarung, biasanya kalau sujud itu juga itu kadang-kadang kebiasaan yang tidak baik. Mungkin asalnya dia itu pakai celana yang agak melekat mungkin ya. Jadi kalau buat rukuk itu mungkin kenceng atau gimana gitu. Tapi ketika dia pakai sarung pun jadi kayak gitu. Kalau sarung itu kan juga digiringan pun sudah longgar gitu ya. Karena memang kebiasaan-kebiasaan yang itu kalau nggak itu update tadi ya. Ada orang baca itu mungkin saking fasihnya gini-gini bener tuh juga ada gitu. Nggak tahu kenapa kan. Maka ada beberapa memang kebiasaan-kebiasaan yang banyak gitu. Makanya sebetulnya tidak tepat gitu ya. Kecuali memang mundur, kalau nggak begitu nyangkol, mungkin nggak bisa rukuk kenceng gitu. Begitu ya. Jadi harusnya nggak seperti itu. Coba ya sekian ya. Nggak tahu nih hari ini saya kok agak ngos-ngosan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.